Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Tujuan dari video kali ini adalah hanya sekedar untuk berbagi informasi kepada kita semuanya mengenai pembuatan, pemasaran, serta bagaimana produk itu sendiri. Baiklah, silakan tonton video kami dan jangan lupa like dan komennya di bawah, oke? Jika kita berkunjung ke Kota Bengkulu, tentunya salah satu hal yang akan kita cari adalah makanan khas dari daerah ini sendiri. Nah, salah satu makanan khas dari Kota Bengkulu adalah lempuk durian. Makanan ini sendiri terbuat dari daging buah durian, sehingga menghasilkan bau dan rasa yang sangat khas. Sampai sekarang, kami belum menemukan siapa ataupun kapan lempuk durian ini sendiri pertama kali dibuat. Namun, di sini kami mencoba untuk mengeluarkan opini kami, mengingat bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu penghasil durian di Indonesia, maka dari sini kami menyimpulkan bahwa pembuatan lempuk durian ini sendiri kemungkinan merupakan salah satu kreativitas maupun strategi dari masyarakat itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan lempuk makanan khas Bengkulu. Pertama-tama siapkan bahan, yaitu 4-5 kg durian masak, ambil dagingnya, lalu 1 kg gula pasir, lalu 1 sampai dengan 2 sendok teh garam. Setelah semua bahan disiapkan, kita masuk ke proses pembuatan. Pertama-tama campur gula dan garam dengan daging buah durian, lalu panaskan wajan atau kuali besar. Masukkan daging durian, masak di atas api sedang, aduk-aduk hingga mendidih serta garam dan gula larut merata. Aduk terus hingga tidak lengket dan berwarna coklat pekat. Angkat, siap dikemas atau buat dikonsumsi sendiri. Nah, ada sedikit tips untuk pembuatan lempuk durian ini. Yang pertama yaitu proses memasak lempuk biasanya menggunakan tungku yang dibuat dari drum bekas dibagi dua atau setengah bagian drum, kemudian dibuat lubang kayu. Yang kedua, lama pengadukan hingga 3-4 jam. Yang ketiga, lempuk dapat dikemas dalam plastik dan siap untuk dijual atau buat dikonsumsi sendiri juga boleh. Dan yang keempat, biji durian jangan dibuang ya, bisa dicoba membuat resep keripik biji durian. Makanan berbahan dasar durian yang di dalamnya terkandung karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, dan juga lemak. Selain itu, di dalam lempuk durian juga mengandung vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C. Dan saat ini, lempuk durian dipasarkan lewat Shopee dan juga Tokopedia. Jadi, warga di luar Bengkulu juga bisa memesan dan juga menikmati lempuk durian. Dan untuk masyarakat Bengkulu yang ingin membeli lempuk durian bisa mengunjungi pusat souvenir yang ada di Kota Bengkulu, tepatnya di sepanjang Jalan Soekarno, Kelurahan Anggur Atas. Pendap merupakan salah satu makanan khas di Provinsi Bengkulu. Pendap atau biasa disebut dengan ikan pais ini mampu bersaing dengan sejumlah kuliner lainnya. Makanan khas dari Bengkulu ini telah menembus pasaran sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, dan Jambi. Pendap memiliki cita rasa yang khas yang dapat menggugah selera makan, terutama dari aroma daun talas sebagai pembungkusnya. Hebatnya lagi, makanan yang memiliki cita rasa yang gurih dan pedas ini juga telah menembus pasar mancanegara, seperti Australia, Belgia, Jepang, dan negara lainnya. Pendap seringkali menjadi makanan favorit wisatawan dari dalam Sumatera maupun dari luar Sumatera. Pendap sendiri memiliki kesamaan dengan pepes ikan, perbedaannya yaitu dari bahannya. Pendap dibungkus dengan daun talas dan diikat dengan tali rapia. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pendap. Pendap merupakan makanan khas Bengkulu dari zaman nenek moyang. Pendap merupakan makanan favorit presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno pada masa pengasingannya yaitu tahun 1938
sampai dengan 1942. Saya akan menjelaskan kandungan gizi yang terkandung di dalam kuliner pendam. Ikan kembung yang biasa digunakan dalam proses pembuatan pendam memiliki cita rasa yang khas dan mengandung zat dan gizi. Adapun zat yang terkandung di dalam ikan kembung seperti energi sebesar 103 kilokalori, kemudian protein sebesar 22 gram, lemak sebesar 1 gram, kalsium sebesar 20 mg, fosfor sebesar 200 mg, zat besi sebesar 1 mg. Baitat merupakan kue mirip pie yang diisi dengan selai nanas dan selai kelapa, dan terkadang juga diberi taburan keju di atasnya. Nama baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu. Bai berarti induk, tat berarti tart. Jadi, baitat merupakan kue tart khas Bengkulu. Pada zaman dahulu, baitat juga dikenal dengan nama juada gandum. Juada berarti kue dalam bahasa Serawai. Juada gandum sendiri pada awalnya banyak ditemukan pada suku Serawai dan menjadi makanan favorit dalam acara-acara penting. Meskipun sekarang baitat telah menjadi ikon kuliner khas Bengkulu, namun pada zaman dahulu, baitat hanya disajikan untuk para raja dan keluarganya. Bengkulu sendiri memiliki 3 kerajaan pada zaman dahulu, yaitu Kerajaan Pepinau, Selebar, dan Kerajaan Sungai Serut. Pada awalnya, baitat masih menggunakan resep aslinya, yaitu yang terdiri dari campuran tepung gandum, gula pasir, telur ayam, mentega, dan santan kelapa. Kemudian untuk menambah pewangiannya, biasanya ditambahkan bumbu tradisional seperti jinten atau lada manis. Seiring kemajuan teknologi, kuliner baitat semakin berkembang. Berbagai bahan untuk membuat baitat menjadi lebih gurih ditambahkan, yaitu seperti margarin, pewarna kue, kemudian yang terakhir adalah pelembut atau pengembang kue. Selain itu, sudah mulai dikenai selai selain selai kelapa, yaitu selai nanas. Berikut merupakan contoh dari baitat yang menggunakan selai nanas. Baiklah, ada pun cara pembuatan kue baitat. Yang pertama, kocok margarin dan gula halus sampai rata, kemudian masukkan telur dan dikocok kembali. Tambahkan tepung sambil diayak dan diaduk rata. Tuangkan santan dan diuleni sampai kalis. Pelan-pelan saja dan dibuat bentuk kotak. Untuk bagian yang kecil-kecilnya, giling tipis-tipis setengah sentimeter, cetak bulat dengan diameter 5 cm, dan sebagian lubangi bagian tengahnya. Tumpuk adonan yang sudah dilubangi tadi di atas kue yang tidak dilubangi, dan rekatkan dengan telur tadi. Kemudian isi selai di bagian lubangnya. Hiasi dengan adonan yang berbentuk pita. Oleskan kuning telur, lalu di oven. Setelah masak, siap untuk disajikan.